Shalom. Tacha hao. Ni hao ma. Piye kabare? Lengkap kan? Oke Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan di tempat ini. 2 bulan saya baru kemari lagi. Dan ada kejadian lucu buat saya. Sorry, belum di... Semalam sebenarnya saya mau datang ke tempat ini, ke Pontianak. Tiba-tiba istri saya bilang, Pi, aku harus antar si Pope, tahu nggak Pope? Si sayang katanya anakku ke dokter gigi karena gigi kawat giginya itu udah harus diubah lagi katanya. Jam berapa? Jam 4 katanya. Oh, ya udah nggak bisa datang saya. Akhirnya udah minggu aja. Saya pesen tiket pesawat hari Minggu jam 11.30. Nyenyak tidur, jalan pun santai ke bandara. Dan lagi sepi-sepinya untuk Jakarta sekarang. Ya. Sampai di bandara dari malam saya beli, saya check in online nggak bisa karena saya beli kursi, beli seat. Saya beli yang 11A. Saya berharap begitu yang 12 itu kan emergensi kan, itu lebar, lega. Kalau di belakang nggak ada, saya bisa pindah ke belakang. Ya. Tek bayar sudah. Check in nggak bisa, di situ ditulis tidak bisa check in. Saya nggak tahu. Begitu saya sampai ke bandara, itu jam 11 kurang 5 menit. Pesawat saya terbang jam 11 lewat 30 menit. Sampai sana saya bilang saya mau check in online nggak bisa. Oh Pak ini nggak bisa Pak, harus ke sini. Alasannya apa? Seat 12 sampai 15. Nah ini pengalaman ya. Kalau beli tiket pesawat. Seat dari 11 sampai 15 itu tidak bisa check in online katanya. Karena apa? Itu berdekatan dengan emergensi sehingga kita harus melihat apakah ini wanita hamil atau apa. Intinya itu alasan mereka lah ya. Nah, jadi berjaga-jagalah. Terus saya langsung bilang, jadi gimana? Kasih saya solusi. Solusinya Pak, ini hangus. Jadi beli baru lagi, kita ada penerbangan jam 2. Itu kalau buat beli bakmi banyak loh. Ya, harga tiket sekarang ini 1,5 itu tiket. Tapi saya bilang ya udah, karena saya tahu alasan apapun dia, saya nggak mau permasalahkan karena memang saya telat 5 menit. Dia harusnya 40 menit sebelumnya. Dan saya 35 menit. Ya sudah. Beli baru lagi. Beli baru gini-gini udah selesai, udah saya santai. Buat saya ada penyesalan nggak Bapak Ibu? Ada. Awal saat saya dibilang angus, tek hati ini. Penyesalan saya bukan hanya karena uang. Tapi saya mau sampai di Pontianak, saya istirahat dulu. Minimal saya bisa makan dulu tuh nasi. Ya kan? Nanti dia tambah rame kalau saya promosiin. Akhirnya nggak bisa ya sudah. Terus nggak lama istri saya telepon. Saya yang telepon. Mi, lagi di mana? Ini lagi pergi main dulu katanya. Oh, ini belum terbang. Angus. Istri saya jawab apa? Nggak apa-apa, santai sih ya. Ya udah, aku bilang nggak usah dimasalahin. Terus beli lagi. Ya udah, hati-hati dia bilang di jalan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Tadi pun sampai di sini jam 3:30 lewat. Brother Bangkit yang jemput saya. Langsung saya masuk ke hotel. Ya. Mandi. Tetek udah. Nah, sore hari ini saya mau berbicara tentang apa? Yaitu tentang pasti Tuhan, ya. Nggak mungkin hantu. Tema saya belum keluar. Tapi sebelum saya berbicara tentang firman Tuhan ini, saya minta iklan dong, request untuk media, tolong ditampilkan lagu Tuhan Benteng Hidupku. Kita dengar sama-sama pujian ini ya.
Boleh tim media? Lagu yang saya kirim ada? Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Sebentar. Dan juga tadi untuk song leadernya saya sangat senang. Ya, kenapa? Karena apa yang dia nyanyikan itu, bawakan itu sesuai dengan tema saya. Berarti saya sudah berdoa, bertanya sama Roh Kudus. Oke, saya lanjut dulu sebelum itu keluar. Tema saya ini adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Sudah keluar, silakan kita nonton dulu ya, dengerin. Agak keras sedikit, tolong. Namun ku tahu kau sertaku, tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Izin minum dulu. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, lagu ini saya putar. Sebenarnya lagu ini ditulis tuh di tahun 2003-an. Ya, cukup lama. Tapi viralnya itu di Facebook, lebih viral. Terkadang kita mendengar suatu pujian, ini bukan penyembahan ya. Pujian itu kenapa dikatakan pujian saya bilang? Karena pujian itu menceritakan pengalaman dengan Tuhan. Itu namanya pujian. Saya nggak lanjut ke sana, karena itu ada sesinya sendiri. Semalam saya di WA oleh sekretariat sini, bertanya ada request lagu nggak? Sebenarnya saya nggak ada request lagu, jujur. Karena tema yang saya mau bawa itu tentang menghormati orang tuamu. Itu yang saya buat. Tapi begitu ditanya lagu, tiba-tiba saya baru pulang kerja itu. Ya sudah, saya kasih lagu ini aja. Jadi saya mau khotbah, beritakan firman tentang lagu ini. Khotbah singkat, tetapi sesingkat-singkatnya khotbah saya pasti 3 jam. Percaya Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan.
Tema saya adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Kita baca dulu di dalam Mazmur 18 ayat 3. Saya bacakan, Tuhan adalah gunung batuku dan pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kita tahu Bapak Ibu, belakangan ini 2 hari yang lalu di Jakarta, bukan hanya di Jakarta saja, tetapi di berbagai daerah. Bahkan Kaltim juga ya. Kalbar saya nggak ada dengar, mungkin ke skip atau apa. Rame lagi demo. Sudah US dollar menyentuh sekian banyak, 18.000 sekian, emas-emas pada turun, ya, emas-emas turun juga semua pada demo. Apalagi daya beli berkurang, harga semua melonjak, emak-emak pada teriak di pasar. Kenapa saya berani katakan emak-emak pada teriak di pasar? Karena kalau sore saya ada waktu, saya ke tempat istri saya. Yang di pasar pasti tahu itu brother kita Bang Sumadi, Salomo. Ya. Kok naik? Nah, kok naik katanya? Semuanya itu masalah buat mereka. Ketakutan. Kita tahu Indonesia, sell Indonesia. Ya, tetangga kita mau sell kita, mau beli kita. Semua ketakutan, berbagai media sosial itu keluar. Nah, kita sebagai orang yang normal hidup di dunia ini, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, semua kena imbasnya. Jujur saya mau katakan Bapak Ibu, orang boleh ketakutan. Makanya kalau saya bilang, kalau kita bernyanyi, menaikkan pujian, setiap kata itu harusnya masuk ke hati kita. Dan terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya kita nyanyi. Anak saya pernah bertanya sama saya begini, Pi, kenapa sih lagunya itu aja? Ya. Itu aja, diputar ulang sampai belasan kali dia bilang. Ganti dong Pi. Saya bilang, kamu lirik ke sebelah mamimu. Coba tanya apa artinya. Berulang-ulang kali saya bilang. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan tempat ini. Hamba Tuhan terkadang kalau dia berkhotbah, beritakan Injil, itu lagi diulang, itu lagi diulang. Kesaksian gue pun sama diulang-ulang. Jangan pernah bosan. Tidak diulang, udah diulang-ulang aja kita masih lupa. Mohon maaf di sini nggak ada. Saya percaya ya. Pokoknya nggak ada deh. Nah, begitu keluar dari gereja habis ibadah ditanya, temanya apa ya? Nggak tahu tuh, hamba Tuhannya jutekin. Ya, hamba Tuhannya lucu. Ya. Ngantuk saya nggak tahu katanya. Apalagi kalau nggak diulang-ulang. Nah, dalam kondisi seperti ini, di dalam pekerjaan saya, pembayarannya mereka dengan saya itu US dollar. Saya bahagia nggak? Jujur Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini. US dollar lagi naik. Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini dapat pembayarannya US dollar. Seneng nggak? Bahagia nggak? Secara manusia bahagia, tetapi saya tidak. Beberapa minggu sebelumnya, saya bilang sama istri saya mau katakan seperti ini karena ada saksi hidup. Kalau saya sembarang ngomong, dia bisa menegur saya, itu istri saya. Saya bilang, Mi, mau dapat cuan gak nih? Dalam seminggu aja, saceng tun malu dapat deh 1. Beliin aja saya bilang 1 M.
kalikan tuh. Istri saya bilang, nggak ngerti Pi. Ya udah papi aja, nggak mau. Kenapa Pi? Cuan nggak mau. Nggak mau, kalau saya lakukan itu, saya memperburuk bangsa kita. Ekonomi kita semakin rusak. Terus ada yang ngomong lagi misalnya, itu mah klise doang, siapa sih ngadoin duit? Saya ngadoin duit Bapak Ibu. Karena duit nggak bisa dimakan ya. Siapa sih nggak mau cuan? Saya mau cuan. Tapi saya dari dulu prinsip saya mau cuan, enak makan, enak tidur. Tidak tiba-tiba didatangin oleh petugas. Belakang ini saya juga mendengar tentang Pontianak. Ada bos, saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, di media sosial udah viral. Dapat ulang tahun kan, dijemput. Apalah artinya seperti itu Bapak Ibu. Dengan begitu kita bisa istilahnya apa? Penampilan hebat, kemana-mana apa semua berlimpah. Tapi yang didapatkan apa? Malu. Untung ini hukumnya bukan sistem hukum Cina. Kalau sistem hukum Cina selesai sudah semuanya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kita semua mengalami saat ini. Tetapi kalau anak Tuhan yang percaya, ingat, yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami hal itu. Walaupun tantangan, rintangan, masalah itu datang, kalau kita ada benteng, yaitu Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan kemenangan itu tidak ada. Kayaknya udah selesai ya khotbah saya ya. Benteng adalah tempat perlindungan, Bapak Ibu tahu ya. Benteng itu tempat perlindungan. Setiap orang yang dimasuk dalam benteng itu pasti aman. Tetapi benteng dunia ini tidak aman. Gini Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan maksud saya. Sekarang ini kita mau ngandalin apa? Uang, jabatan, posisi. Nggak bisa Bapak Ibu. Uangmu banyak. Kalau perpajakanmu nggak benar, tidur pun nggak nyenyak. Belum tentu diperiksa. Begitu buka media sosial, keluar lagi peraturan baru. CVPT 23%. Mabuk nggak? Ketakutan langsung. Nyesel saya buka PT, nyesel saya rubah ke CP. Tadi UMKM tetap 0,5. Nggak bisa lagi kita mengandalkan itu. Nggak bisa lagi kita mengandalkan koneksi. Oh tenang, saya punya kenalan itu bintang 4, bintang 5. Ya, bintang 3 nggak usah saya sebut lah ya. Karena kan masih ada bintang 4. Ada lagi bintang 5, nggak bisa juga diperiksa. Makanya anak saya nyanyi, MBG, Mas Budi ganteng. Mas Budi, saya bilang, terus dia bilang apa? Jangan Pi, itu sebenarnya lagunya itu lagu ngebully. Anak saya ngerti loh. Itu lagu ngebully papi, jangan pakai nama papi dia bilang. Tapi ada nggak lagu yang lebih tenar dari itu sekarang? Nggak ada. Itulah cara kerja dunia. Ada hal yang tidak nyata itu ikut berperan. Antitas itu ada. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan menjadi benteng bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini nggak ada di sini. Dan poin, kita masuk poin pertama. Saya janji khotbah singkat ya. Poin yang pertama adalah Tuhan melindungi saat kita menghadapi bahaya. Itu janji Tuhan di firman Tuhan. Ya. Kalau manusia berjanji, misalnya saya janji. Saya janji sama si A. Ya. Saya janji kamu ada apa-apa nanti saya yang maju. Ya. Betul.
Kalau levelnya masih sama-sama B. Begitu yang datang levelnya C, yang lebih tinggi, aduh maaf no, nggak bisa ini saya. Ya, nggak bisa, ini lebih tinggi dari saya. Nggak ada yang menjawab. Hanya Tuhan kita sendiri. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, saya bacakan ya. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti. Kalau bahasa Prancisnya tuh cun. Ada yang pasang sini cun gitu. Udah cun, udah pasti cun, terbukti. Mau cari kemana lagi? Dalam perlindungan Tuhan itu nggak ada lagi duanya. Nah, saya iklan sedikit. Semalam saya dengan istri saya mau berangkat ke satu mall, Grand Sedayu dekat rumah saya. Hanya untuk beli kemeja putih. Tujuannya itu. Karena saya nggak punya lagi kemeja putih. Entah kemana itu barang-barang itu semua. Ya. Terus tiba-tiba udah selesai, pulang kerja selesai, saya nyalain mobil. Bunyi apa? Krek, 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 krek. Krek, 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 krek. Saya pencet lagi, krek, 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 krek. Saya lihat, aduh lampu kabinnya nyala semua. Itu berapa hari berarti itu barang begitu. Nah, terus gimana? Ya udah kalau kontennya pun sama. Saya telepon Shop and Drive. Bukan promosi ya. Aki saya tipenya ini, mobilnya ini, tahun sekian, soak. Oke Pak, kita meluncur. Selesai ganti udah berangkat ke sana. Sampai di mallnya istri saya bilang, Pi gelangmu itu kan agak putus-putus. Itu ada tuh yang benerin. Ya. Ada yang benerin. Saya bilang, ini cuma mau satu tapi jadi banyak. Oke, saya lepas ini. 20.000 Pak, ditunggu Pak. Enggak, saya mau makan katanya. Nah, dia minta makan lagi anak saya. Makan lagi lah kue tiaw. Kalau dia kue tiaw hoce lah ya. Di situ, kue tiaw. Habis makan apa? Saya balik lagi, saya mau ambil gelang saya. Ini kemeja belum kebeli nih, ya. Nah, saya bilang udah selesai, udah. Saya mau balik. Tunggu Pak, kita netralisir dulu katanya. Biar penjaganya bagus. Netralisir, orang ini gelang saya pakai untuk fashion aja kan. Saya suka, saya beli, dia masukin dalam tempat itu kayak apa tuh ya. Terus diketok, tong. Saya bilang udah belum, bentar Pak. Saya bilang nggak usah pakai begitu. Ini gelang biasa juga saya buat cebok-cebok juga saya bilang, mohon maaf bahasanya kan. Gitu. Oke Pak tunggu sebentar, udah selesai. Begitu selesai saya bilang ya udah mau beli kemeja. Bentar Pi, mau beli es dulu minuman. Saya bilang ya udah kamu beli ya, saya naik ke atas beli. Selesai pulang. Barang yang kita pakai itu nggak ada yang namanya barang mistik begitu kalau kita di dalam Tuhan, ingat. Di dalam Tuhan tidak ada barang yang mistik-mistik, netralisir ya. Nanti hamba Tuhan ada juga lagi ke rumah si Ano. Saya lihat kayaknya rumah kamu gelap nih. Iya gelap lah, orang lagi lampu belum nyalain. Nah, kayaknya ada roh jahatnya. Nah yang seperti Babe bilang ingat, berarti dia yang bawa roh jahat itu. Ya. Kita anak Tuhan itu nggak ada. Makanya saya bilang saya pakai hanya untuk fashion aja. Waktu di Cina saya suka, di perusahaannya ya udah saya beli. Ya. Nah selesai seperti itu. Allah bagi kita itu yang paling terbukti, ya. Ketika dunia berkata tidak ada jalan keluar, suka kan kita dengar? Udahlah, lu tutup aja. Udahlah, kerja ke Australia aja. Lu nggak ada pengharapan di sini. Udah ke Jepang aja. Atau lagi yang dilarang Tuhan. Penipuan dan sebagainya. Penipuan banyak modusnya Bapak Ibu. Cuma saya ingatkan sekali.
Orang yang bisa menipu kita adalah orang yang mengenal kita. Ingat ya. Kita bisa sampai tertipu itu dengan orang yang kenal kita atau orang yang dekat dengan kita. Kalau yang tidak kenal, tidak mungkin bisa menipu kita. Kita udah pasang dulu namanya benteng itu. Gak bisa masuk. Bahkan terkadang orang yang kita tidak kenal, dia benar-benar butuh bantuan, kita juga pasang tuh benteng. Padahal terkadang Tuhan bekerja melalui alam semesta dan kehidupan kita. Amin. Maka itu perlu kepekaan itu. Kepekaan itu datang itu dari firman Tuhan. Dari kita sering membaca firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Itu baru ada namanya kepekaan. Kehubungan itu terhubung terus menerus. Saya lanjutkan. Kita kenal Daud. Ya. Daud sebelum menjadi raja, dia mengikuti Saul, itu dikejar habis-habisan. Sampai tinggal di gua, bersembunyi dan lain sebagainya. Dan Raja Saul yang ingin membunuhnya, ia hidup di padang gurun. Bersembunyi di gua-gua, namun Tuhan selalu melindungi Daud. Ada kesempatan Daud untuk membalas. Ada. Kau nggak percaya, baca firman Tuhan. Enggak ngerti juga, ini saya saranin. Ya, Superbook, nonton itu. Tapi jangan ditelan bulat-bulat ya. Terkadang ada yang memang dipelintir juga. Saya harus akuin itu. Dan saya ngajarin anak saya, karena anak saya suruh dia nonton Superbook. Cerita tentang Daud dikejarnya gimana, apanya ya. Nah, kenapa di dalam kitab Daud ini dikatakan puji-pujian? Karena Daud menceritakan pengalamannya dengan Tuhan, curhat. Kita di sini ada masalah apa? Ekonomi kita. Curhat ke saudara. Siap-siap kau, ya. Ada butuh aja baru datang katanya. Curhat sama Pak Pendeta, hamba Tuhan, mari kita berdoa. Ya kan? Saya berbicara ini apa Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Ingat nomor satu kita apa? Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh terhubung ke sana, terarah sana, Tuhan pandailah, cakap dia itu, arahkan kita kemana. Jadi hanya melalui Tuhan kita bisa. Berkali-kali Daud punya kemampuan, dia bisa untuk membalas Saul. Dia bisa bunuh Saul saat Saul sedang lalai, udah lelah. Tapi Daud tidak lakukan. Saul yang jahat seperti itu aja Daud tidak lakukan. Nah, kita yang hidup di dunia ini, orang yang sudah baik sama kita, janganlah kau hianati. Betul? Orang yang sudah membantu kita, dari kita cuma jual goreng tempe sampai punya pabrik tempe. Ingat, semua karena ada awalnya. Orang yang membantu membuka jalan buat kita. Itu yang Tuhan percaya, Tuhan izinkan seperti itu. Jangan hianati dia. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan Daud berkata, di dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Kalau Tuhan melindungi kita, kita tidak perlu takut namanya bahaya. Bahaya saat ini apa? Takut kerusuhan. Percaya Bapak Ibu,
Tidak seperti itu kejadiannya. Karena rakyat Indonesia sudah cerdas. Apalagi sekarang media sosial bisa kita lihat di mana-mana update. Ada pro, ada kontra. Tetapi begitu saya survei, lebih banyak yang pro. Makanya saya katakan kepada mahasiswa itu, kan ada juga orang yang belanja ke saya, anaknya masih mahasiswa apa kan datang ke tempat istri saya bilang, Dek, mohon maaf saya mau tanya kamu ini mahasiswa atau mahasewa? Ngerti? Mahasiswa atau mahasewa? Mahasiswa yang disewa untuk memperkeruh bangsa kita. Nah, itu yang perlu kita singkapi. Dimanapun, kapanpun, firman Tuhan katakan apa? Kita harus beritakan itu. Jadi beritakan firman itu banyak cara. Dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun kan. Langsung ibunya ngomong, tuh kamu dengerin tuh. Kan? Dengerin. Mama capek-capek katanya. Kerja begini, jangan ikut demo ya. Kita beritakan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 27 ayat 1. Sebenarnya dari Daud itu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau kita berdiri di tempat yang benar, jangan pernah gemetar, jangan pernah takut. Saya kasih iklan satu. Ini kejadian nyata. Baru semingguan lalu, ada seorang yang cukup usia, hampir 70. Tetapi jujur, fisiknya lebih hebat dibanding saya yang baru 50-an. Karena tiap hari dia berlatih otot. Di sini Bang Otot nggak datang ya, biasa pagi ya sini. Otot yang dilatih, benar-benar kesehatan dia dibanding saya kalah jauh. Dia bilang gini, itu gini katanya, kalau kamu nggak suka orang ngomong itu, ya kan, kamu terima aja, iya aja. Di belakangnya kamu nggak lakukan juga nggak masalah. Ngerti Bapak Ibu? Orang suruh kita, kalau kamu jualan, kamu harus rugiin orang, contohnya. Timbangannya dikurangin. Iya. Nanti di belakang, kita mau lakukan atau enggak, itu terserah kita. Yang penting kita jangan jadi pemberontak sama orang itu. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Betul. Kebenaran itu harus kita lakukan. Kalau ada orang yang mengarahkan kita kepada hal yang tidak benar, katakan tidak. Ingat firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jangan berkompromi. Bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi garam terang dunia? Kalau terhadap si A misalnya cowok ketemu cewek, masing-masing masih single. Si ceweknya minta hal yang berlebihan yang tidak sesuai firman Tuhan. Demi cintaku padanya, ku rela. Jalat lo, benar. Buang jauh-jauh yang seperti itu. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu firman Tuhan. Saya diajarin seperti itu orang sesepupu saya, istilahnya sesepuh. Ya, sesepuh lagi. Sesepuh saya, tapi saya katakan hanya cek, sorry ya. Gitu. Saya ini terlahir ya, udah begini.
Kalau iya, iya, tidak, tidak. Yang penting kebenaran. Nah, kebenaran dari mana katanya? Ah, disitulah saya bisa masuk. Ya kan? Firman Tuhan, kesaksian hidup saya. Dulu saya itu bejat benar. Dulu saya itu di mata orang tua keluarga itu, buang ke laut punya, put haunya minta ampun. Tapi begitu udah mengenal Tuhan, berbeda lagi. Berbalik dari yang paling ujung jadi yang paling depan. Dia dengerin aja. Setahu saya Acek ini orangnya paling songong. Istilahnya kalau saya bilang kan, jangankan kalah, seri aja nggak mau. Kalau dia harus menang. Harus menang punya. Nah udah, begitu saya ini udah selesai, udah saya balik. Dan ada orang saya lihat, bos, besok pasti dia marah-marah bos. Ya. Besokannya saya datang, enggak lagi tuh. Tetap lagi dia gayanya asik kayak di situ. Nah. Berarti Pak, saya percayalah. Firman Tuhan yang kita tabur, yang kita beritakan kau dengan kasih. Ingat kasih. Bukan karena dia cantik, ada something wrong ya. Atau dia kaya, atau dia ganteng. Bukan. Tapi kita tahu bahwa apa? Upah kita besar di surga. Pada saat kita datang kepada Tuhan nanti yang ditanya, bukan berapa banyak pabrik mobil lo. Bukan ya. Tetapi apa? Berapa banyak jiwa yang kau bawa kepadaku. Dalam situasi yang seperti ini sekarang ini, saya tetap beritakan firman Tuhan. Jangan takut. Loh, sekarang kalau saya bilang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pulang berdoa ya. Puasa 7 hari 7 malam. Negara kita akan kacau. Gini. Memberkati enggak? Enggak. Karena yang saya beritakan adalah firman Tuhan, kebenaran. Dalam kekacauan apapun di dunia ini, orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar dan kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dalam hal ini pelajaran yang kita dapat, ketika ancaman datang, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Berlarilah kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Nanti tunda-tunda seperti saya, hangus tuh tiket ya. Karena santai, itu. Sang benteng yang teguh. Itulah Tuhan kita. Poin yang kedua, tenang aja cuma 3 poin. Cuma tergantung saya mau lamain atau cepetin aja ini. Poin yang kedua adalah Tuhan menopang saat kita tidak mengerti. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan menopang kita saat kita nggak ngerti. Bapak ibu saudara-saudari kasih Tuhan tempat ini, pernah nggak ngalami namanya kesusahan, tidak adil, kerugian, dinomorkan kesekian, tapi kita nggak ngerti salahku di mana gitu loh. Pernah Bapak Ibu? Saya percaya pernah. Orang bilang wah Jakarta cengok. Jadi cengok gini, bingung dia. Cengok aja, mulutnya yomanyen. Cengok aja lu katanya. Itu saking kita bingung. Kok bisa ya? Seringkali kita bertanya, mengapa ini terjadi? Namun iman mengajarkan kita untuk tetap percaya walaupun belum melihat jawabannya. Ayub kalau boleh nyanyi, kalau lagu itu udah ada, Ayub nyanyi tuh. Mengapa, mengapa, karena lagu itu belum ada.
Ayub ini orang soleh, saleh. Orang yang melakukan apapun untuk Tuhan. Tapi ingat, saya sudah susun itu bahan-bahan khotbahnya. Kesalahan Ayub apa? Sampai Ayub itu Tuhan izinkan seperti itu. Ada kesalahannya. Tuhan itu bukan yang lagi nggak ada kerjaan Bapak Ibu. Lagi mau seco gitu, enggak. Tiba-tiba ngasih si Ayub jadi susah. Anaknya binasa semua, harta kekayaannya habis semua. Kesehatannya pun selesai. Bukan cuman iseng-iseng aja lah. Enggak, Allah kita bukan seperti itu. Nanti ya itu sesi yang berikutnya. Nah. Kalau Tuhan izinkan lagi ke sini. Ayub kehilangan harta, anak-anak dan kesehatannya. Ia tidak mengerti mengapa semua itu tidak terjadi. Ayub juga cengok. Bingung dia. Kok bisa? Padahal semua udah dilakukan. Namun Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 21. Tetapi Bapak Ibu ingat ya, ayat ini Ayub mengatakan seperti ini karena Ayub belum mengalami langsung dengan Tuhan. Panjang nanti ini khotbahnya. Karena Ayub mengalami Tuhan, mengenal itu belum mengalami. Saya mengenal Brother Jamain. Baru mengenal. Tapi belum mengalami istrinya tuh apa berdua, pergi makan bareng. Ya kan, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kalau kita mau kenal orang sifatnya seperti apa, nggak usah nanya pembantunya. Sekarang banyak yang bohong pembantu mah. Ya, Cena, diam lu ya, siap bos. Kita ajak dia pergi jalan-jalan. Nginep 3 hari aja, jangan banyak-banyak. 3 malam aja, selalu bersama. Pergi makan, habis itu pulang ngobrol bersama lagi. Apa, ya. Tapi jangan masuk ke dalam toilet bersama ya, itu aja. Kita akan kenal tuh orang, sifat aslinya akan keluar. Itu berkepala 1, 2, 3 atau berapa. Ya. Dia benar atau tidak. Nah, Ayub belum mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, makanya dia bilang, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memilih. Ayat ini, perkataan ini sering gak kita dengar? Sering kan? Ya udahlah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil juga. Ya gak? Termasuk juga orang yang meninggal, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil juga. Ya. Oke, dilanjutkan lagi. Dalam ayat 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu karena Ayub mengerti, Ayub menyatakan isi hatinya. Setia Ayub. Ada, bukan di sini. Baru nggak dikasih pelayanan udah kabur. Kita bicara realita ya, kenyataan hidup sehari-hari. Nggak disalami aja dibilang sombong. Jujur Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan. Pulang dari mall selesai itu udah 9:30. Saya belum siap-siap, memang jadwal saya ini padat sekali kemarin itu. Ya. Saya lupa. Anak saya bilang, Pi, rambut papi itu udah panjang banget. Ya karena udah 2 bulan saya nggak potong rambut kan. Panjang mana? Ya udah saya cari namanya barbershop. Tetapi pangkas ya, no bantun, selesai. 10 menit, jangan lama-lama, nggak usah pakai cuci-cuci, nggak suka saya. Begitu saya masuk sana, masih ada orang 2 ngantri. Nggak taunya cuma 1 ngantri, saya nggak lihat, saya duduk, saya buka HP.
Tadi udah kirim ke si Reda nih lagu. Berarti harus khotbahnya ganti lagi. Ya kan? Sambil saya buka-buka ayat firman Tuhan. Ya. Tiba-tiba yang udah dicukur bangkit. Maksudnya bukan mati ya, bangkit dia. Dia bangun selesai. Pak Budi. Saya langsung, siapa manggil saya? Beneran. Siapa manggil? Oh ternyata Pak Pendeta GBI. Bayangin saya sampai, aduh Pak, mohon maaf Pak ya. Bener-bener saya nggak lihat Pak. Ya. Udah 2 kali Pak katanya. Tapi dulu saya nggak mau tegur Bapak, nggak mau sapa Bapak. Saya jalan aja dia bilang. Oh nggak apa-apa saya bilang. Ya kan? Karena kita memang tidak ada niat dan kita nggak tahu. Orang bisa salah paham. Tapi daripada salah pahamnya kepanjangan, udah langsung kita ngomong aja, maaf saya nggak lihat, udah selesai. Urusan dia, urusan kita, amin. Dengan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Nah pertanyaan saya juga sama Bapak Ibu di tempat ini. Kita setelah dipulihkan, apakah bertambah? Ini bukan berbicara tentang ekonomi doang, tentang rumah tangga doang. Tetapi bicara tentang hati kita, sukacita kita. Semakin menyukai firman Tuhan atau semakin menyukai drama atau semakin menyukai gosip. Baik Bapak Ibu, saya ini kalau dimanapun saya suka ngomong, kalau saya ngomong saya bilang, saya ngomong depan kamu aja ya. Soalnya kalau ngomong di belakang kamu kan namanya gosip. Jadi saya ngomong ya sekarang saya bilang gitu. Itu lebih baik. Dan percayalah kalau dengan kasih di hati kita, kuasa Tuhan bekerja loh. Pelajaran yang kita dapati dari kesaksian Ayub di dalam Alkitab ini. Walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan, tangannya tetap menopang hidup kita. Ini semua lagu yang tadi kita nyanyikan kok. Saya Bapak Ibu iklan sedikit. Saya dari Jakarta, jangan bosan ya ke Pontianak. Saya nggak ngerti, benar. Malah dibilang mantu gila, ya kan? Adik gila, sini enak-enak, ke sini katanya. Ada apa di sini? 2011. Tapi saya ikutin rencana Tuhan. Ada enggak korban yang saya ini? Ada, pengorbanan ada. Tinggalin istri dulu 3 bulan. Yang tadinya sana enak, jadi nggak enak. Jadi Madura dek saya di sini. Itu benar-benar. Tapi saya lakukan. Begitu saya lakukan, oh saya tahu. Dan hal apa yang saya dapat? Bukan uang yang berlimpah doang. Uang berlimpah ada, harta ada. Pes. Maka ada lelucon ya. Lelucon yang begini. Wahai muridku katanya. Ingat uang itu seperti siluman. Ya. Susah dicari. Hilangnya gampang. Kata Sung Gokong ya. Ini jok aja ya. Kan wahai muridku katanya kan. Nah dalam hal ini saya lakukan aja udah selesai. Dan hal yang saya paling dapatkan yang membuat saya paling bersuka cita sekaligus itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya apa? Anak. Nah kan kita nggak ngerti kan apa rencana Tuhan. Di Jakarta udah bosan saya ketemu dokter. Serius. Dari profesor yang botak sampai nggak botak. Maaf ya. Kalau sini ada botak itu kan kasih karunia. Ya. Tuh, kalau hamba Tuhan bisa aja ngomongnya nih. Banyak yang belum mengalami botak udah dipanggil duluan kan. Makanya saya punya uban nih rambut putih. Orang suka bilang, bos, chat lah bos. Saya bilang, lu tau kan si itu?
usianya di bawah saya jauh kan. Belum putih kan. Dan panggil. Ini mahkota saya bilang. Saya lanjutkan lagi. Walaupun kita tidak mengerti rencana Tuhan. Sekarang apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Kok hidup saya begini-gini aja ya? Jujur Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita hidup di dunia nyata. Saya pada saat umur 17 tahun, saya putus asa. Jangankan berpikir punya rumah. Nanti siapa yang mau nikah sama gua? Nggak ada duit. Tampang bukan pas-pasan, minus. Pas-pasan masih enak ya. Masuk bengkel, polis-polis sedikit selesai. Ini minus. Nah, tapi begitu kita mengenal Tuhan, kita masuk dalam Tuhan, alami Dia, lakukan apa yang Tuhan firman Tuhan katakan. Tuhan ubahkan kita. Bukan secara bin salabin. Tapi hikmat itu Tuhan berikan. Makanya saya suka berdoa begini juga, biar anak saya dengar. Tuhan Yesus, berilah kami, hamba Sean dan Intan, hikmat untuk mengelola apa yang Engkau percayakan kepada kami. Jadi begitu kita mau buang uang sembarangan, tahu ya buang uang ya, bukan bakar uang. Kalau bakar uang tuh yang lagi terjadi nih, bakar uang ya. Nah, buang uang buat beli sesuatu yang nggak perlu punya, kita berpikir, loh kan udah minta hikmat dari Tuhan buat mengelola kita punya keuangan kita. Nah itu, jadi apa? Apapun yang kau alami saat ini Bapak Ibu, percaya. Orang Kristen itu gampang loh, benar. Nggak usah disuruh beli itu dulu, nanti kirim ke sana, nanti sana biar berapa hari. Nggak perlu. Cukup dengan hati, pikiran kita, perasaan, dan lakukan. Kau cuma perasaan doang, baper lama-lama. Tuhan juga bilang, cuma perasaan doang, perasaan doang. Tuhan kan maunya kita langsung. Bapa kita di surga itu seperti Bapa kita di dunia. Saya lanjutkan lagi. Jadi ungkapkan semua itu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga. Tuhan memberi kemenangan di tengah badai. Tuhan memberikan kemenangan di tengah badai yang kita hadapi. Yang tadi kita nggak mengerti karena mengalami badai. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau raja ngomong aja kita percaya. Presiden ngomong aja kita percaya, nggak usah presiden deh. Gubernur Kalimantan Barat bicara, hai engkau jangan takut. Usahamu aku dukung. Wah langsung kita. Nggak punya otak juga, nggak punya otot juga nih baju pada sobek. Ini Tuhan yang berbicara loh. Kalau kita nggak mau percaya, rugi kita ya. Saya lanjutkan lagi. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai seketika. Ingat, Tuhan tidak selalu menghilangkan badai seketika. Bukan tidak ada, tapi tidak selalu menghilangkan badai seketika. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat di danau bersama dengan Tuhan Yesus, angin badai datang, mereka ketakutan. Tuhan langsung hilangkan tuh badai, betul? Musa pada saat tadi iklan membelah laut, seketika Tuhan berikan. Tetapi ada yang tidak, contoh seperti saudara kita ini Ayub. Sampai orang terdekatnya bilang, sembah tuh Tuhan lo, sembah tuh Allahmu. Udah mendingan lu mati, kutuki Tuhanmu. Bayangin orang-orang terdekat kita kan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, banyak rumah tangga mengalami namanya perpisahan, perceraian. Semua karena apa? Ego. Pertama ada ego. Kedua kepentingan
yang tidak didapatkan. Dan yang utama sebenarnya apa? Karena tidak terhubung dengan Tuhan. Saya bisa marah nggak dengan orang-orang dekat saya, dengan istri saya, dengan anak saya? Bisa. Bohong kalau saya bilang tidak bisa. Ya. Tetapi marah saya ingat, oh ini yang dipercayakan buat saya, yang Tuhan berikan buat saya. Mau cari kemana lagi yang kayak begini, saya bilang. Jujur, benar Bapak Ibu. Saya terkadang berpikir gini, karena saya kan suka membaca firman Tuhan ya, baca firman Tuhan apa semuanya, mendengarkan lagu-lagu apa. Saya terkadang berpikir, ini jujur ya, Bapak, nanti yang kau panggil duluan siapa sih Bapak? Apakah saya atau istri saya Bapak? Pernah Bapak Ibu kepikiran itu? Apakah saya atau istri saya? Kalau saya, gimana dia nanti? Kalau dia, gimana nanti saya juga? Karena jujur Bapak Ibu, saya laki-laki mau cari lagi yang seperti ini, itu susah. Jujur, kalau kita mengasihi istri kita, suami kita dengan kasih yang sejati dari Tuhan, ya, kita nggak melihat kekurangannya. Walaupun ada pasti, tapi yang kita lihat apa? Selama ini dia bersama kita. Bayangin kalau dia duluan, terus saya, terus ada di samping saya wanita yang lain, yang suka bersolek-solek. Nggak bisa saya Bapak Ibu. Istri saya nggak pernah bersolek-solek. Ya. Dibeliin apapun, ya udah, ya udah taruh aja udah. Gitu. Nggak pernah dia tuh colak, solek, colak, colek. Nggak pernah dia. Nah, kalau kita bisa seperti itu dengan kasih, coba Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan tempat ini, pulang nanti berpikir, oh istri saya ini brengsek, suami saya ini brengsek. Tenang, diam, masuk hadirat Tuhan. Dengerin lagu pujian. Kau suruh nyanyi susah lah, dengerin, habis itu dengar. Iya ya Tuhan, gimana? Nanti bertanya pada diri sendiri ya. Saya lanjutkan lagi. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak selalu melelehkan badai seketika, tetapi dia menyertai kita melewati badai itu. Ayub Tuhan sertai sampai selesai dan dipulihkan 2 kali lipat. Dan juga ingat, Bapak Ibu coba cari di Alkitab. Saya nggak usah ini deh, saya tanya. Sebelum Ayub dipulihkan saat dia kaya raya semua, siapa nama anak Ayub? Sebutkan satu aja. Siapa namanya? Tidak ada nama Bapak Ibu. Oke, nanti kita lanjut lagi itu. Sesi berikutnya. Di jam 2 malam nanti ya. Namun dan yang ketiga, saksian tokoh kitab dalam Daniel. Daniel, karena dia masih berdoa, raja perintahkan, jangan berdoa kepada ilah. Berdoa kepada raja. Tapi dia nggak mau, dia tetap berdoa. Karena Daniel itu posisinya sangat tinggi. Lebih daripada wakil presiden dan wakil raja. Dia pejabat yang tinggi. Saat itu dikatakan, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa karena tetap setia berdoa kepada Tuhan. Namun Tuhan mengutus malaikatnya menutup mulut singa-singa itu sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun. Di dalam Daniel 6 ayat 23 itu. Allahku telah mengutus malaikatnya dan menatupkan mulut singa-singa itu. Bayangin masuk ke dalam gua singa, dalam kandang singa, singanya lagi pada santuy. Ya. Kenapa? Karena kesetiaan Daniel. Saat sekarang ini situasi nggak menentu, ekonomi berantakan katanya. Rumah tangga maupun berantakan, keluarga pun nggak beres. Ingat, tetap setia kepada Tuhan. Caranya gimana? Doa. Nggak ada cara lain. Hanya doa datang.
Bapak, saya harus gimana? Minimal tenangkan hati saya Tuhan. Jangan datang hanya minta ini, minta itu lagi. Itu mobil listrik baru Bapak saya mau. Di rumah listriknya aja gak cukup buat ngecas. Mohon maaf ya kan. Itu kan gak seperti itu. Sesuai dengan keadaan yang Tuhan berikan. Dengan kebutuhan yang Tuhan berikan. Yang harus kita ketahui pelajarannya ini dari Daniel. Yesus yang harus kita ketahui adalah ketika kita tetap setia kepada Tuhan, Dia sanggup menjaga dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kalau kita tetap setia, Tuhan berikan kok. Saya kembali lagi ke Jakarta awalnya, bingung saya mau ngapain. Masa nyapu ngepel rumah, cuci gosok baju di rumah, istri saya yang punya usaha, saya nggak ada. Bingung saya mau ngapain, saya bertanya sama Tuhan. Tetap saya setia, Tuhan sediakan melalui hikmat dan juga apa yang saya kerjakan. Dan penutupnya, lagu yang kita renungkan tadi berkata, meski lewat lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya. Engkau Tuhan benteng hidupku. Tetap percaya Bapak Ibu? Inilah pengakuan iman. Orang percaya benteng kita bukan uang yang tadi saya katakan. Bukan jabatan atau kekuatan manusia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekarang apapun masalahmu, tidak ada yang bisa menjamin. Orang yang terhebat pun kebingungan. Kita nggak bisa mengatakan ini tahun 2026, skalanya udah canggih. Coba aja. Karena kelakuan kita, karena perbuatan kita sendiri menimbulkan masalah, saya mau lihat. Itu di TikTok viral banget. 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, itu ada orang hebat di satu daerah, Jakarta. Itu keluarganya pun orang hebat-hebat dan ditakuti sama orang situ. Sungguh-sungguh ditakutin. Dia minta apapun orang kasih. Tapi saya bersyukur. Begitu ketemu saya, siapa? Dia dengar ini pendeta, padahal itu musuhnya katanya pendeta. Tapi siapa? Dan suatu hari kemarin itu belum lama, nggak tahu pengaruh obat atau apa, saya nggak tahu juga. Dia ngebegal. Akhirnya habis oleh masa Daan Mogot depan Samsat. Habis itu. Tapi sudah selesai, berapa hari yang lalu dia ketemu saya lagi datang. Saya beritakan firman Tuhan loh. Bayangi terhadap orang-orang gitu, saya beritakan firman Tuhan. Saya nggak anggap mereka musuh. Saya beritakan firman. Ya udah, sekarang kan udah ditanda ini, kalian sesuatu. Sudahlah, bukan zamannya. Ya. Udah kerja yang benar. Orang kalau ngelihat dia aja begini. Tapi kalau kita beritakan firman karena kasih, ya kan. Dia yang begini. Siapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Yang sesungguhnya, bukan yang dimenang-menangin. Ya, karena kena si A jadi menang, karena kena si B jadi menang. Ingat, manusia mengecewakan. Manusia bisa membantu kita sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu, ini tangan bisa capek katanya. Ini hati bisa capek juga dengerin lu mulu katanya. Curhat sama Tuhan. Itu yang pertama, ya. Kesimpulannya, boleh saya undang tim Praise and Worship? Tuhan
Tuhan melindungi kita dalam bahaya. Ingat, Tuhan melindungi kita dalam bahaya. Jikalau kita percaya dan setia melakukan apapun kehendak Tuhan. Sebagai seorang anak, hormatilah orang tuamu. Walaupun nih ya, papa mamamu cennya banyak, nggak kekurangan cen. Ya, makan pun nggak kekurangan. Tapi engkau sebagai anak, kalau engkau ada penghasilan, beliinlah sedikit, kasih sedikit. Walaupun orang tuamu tidak mau terima, ingat, begitu niatmu dengan tulus kasih memberi, kuasa Tuhan itu turun. Karena ini saya alami. Nanti saya akan khotbah tentang hidup anak sebagai anak dan orang tua, ya. Tuhan menopang kita saat tidak mengerti. Saat kita nggak mengerti loh, tiba-tiba saya nggak lakukan kok, bisa. Ingat, ada Tuhan yang menopang kita dalam segala keadaan. Yang ketiga, Tuhan memberi kemenangan dalam badai kehidupan. Badai kehidupan banyak orang mundur. Orang bilang tidak ada harapan dan sebagainya. Tapi ingat, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba mau mengatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain. Hanya Engkau Bapa. Kau adalah benteng hidup kami. Menara kekuatan bagi kami. Penyelamat kami Bapa. Kami tahu situasi saat ini. Secara kasat mata manusia tidak memungkinkan bagi kami. Tapi ada Engkau Bapa. Walaupun ku berjalan di lembah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. namun ku tahu Sampai menguatkan Kau kita. sertaku. Karena Roh Kudusnya ada bersama kita. Ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Katakan ku percaya. Ku percaya kepadamu, Tanganmu topang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski di lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit semua berdiri. Hidupku. Kita katakan bersama-sama. Ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Katakan ku percaya. Ku percaya kepadamu, tanganmu Menopang setiap kami menopang Tuhan. hidupku. Walau ku tak mengerti Katakan semua sama-sama. yang telah terjadi,
Terima kasih Bapa. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi Semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. sama-sama katakan. Ku tak mengerti semua yang tak terjadi, Percaya saja Bapak Ibu. tahu pasti Percaya saja. tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang tak terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng Jemaat saja yang bernyanyi. hidupku. Mari jemaat saja yang bernyanyi. Laut pun tak mengerti semua yang tak. Mari nyatakan bersama-sama. Bapak Ibu saat ini nyanyikan pujian ini sampai masuk ke dalam hatimu. Apapun bebanmu, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Apapun masalahmu saat ini, Tuhan akan menyertai engkau menghadapi segala badai kehidupan ini. Kalau ku tak mengerti semua yang tak terjadi, Namun ku tahu pasti tanganmu Tuhan selalu melihat hati. Tuhan selalu melihat hati kita yang berharap kepadanya. Tidak pernah Tuhan akan tinggalkan dalam situasi apapun. Dunia boleh mengatakan engkau tidak punya harapan. Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau sebagai pemenang. tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu Kami tahu pasti Tuhan. tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan Musik saja. hidupku. Mari musik mainkan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan. Saat inilah engkau datang kepada Tuhan. Engkau nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Apapun itu isi hatimu. Walaupun sekelilingmu mengatakan tidak bisa. Kita percaya satu hal. Firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Jikalau saat ini masih ada yang tidak beres, kau bereskan terlebih dahulu. Jangan ada penghalang. Jikalau engkau tidak mengerti, lagu ini mengatakan Tuhan tetap menyertaimu. Cukup engkau nyatakan saja.
Ini loh Tuhan aku. Ini keadaanku sekarang. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Katakan sama-sama. Ku tak mengerti semua yang telah terjadi. Engkau dengar Bapa. Engkau lihat setiap hati anak-anakmu di tempat ini. Kerinduan mereka. Penyerahan mereka Bapa. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan kemenangan Bapa. Engkau berikan Bapa sukacita, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun ku tak mengerti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa di surga, biarlah penyertaan-Mu, perkenananmu, perlindunganmu, pertolonganmu Engkau berikan pada setiap kami yang ada di tempat ini. Damai sejahtera dan sukacita, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan Kau berikan bagi kami Bapa, di dalam nama